Buat teman-teman kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di Kingdom Generation. Hari ini saya, Kak Rosi, ditemani oleh Feli. Nah, hari ini saya ditemani oleh Feli. Nah, Feli, apa kabarnya, Pel? Baik. Puji Tuhan, baik ya. Feli sekarang udah kelas berapa? 9. Kelas 9 ya, udah cukup besar ya, umur 14 tahun. Iya, 14 tahun. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan firman Tuhan yang diberi tema meraih masa depan bersama Tuhan. Teman-teman yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Amsal 23 ayat yang ke-18 dan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Nanti Kak Rosi akan baca di Amsal 23 ayat 18 dan Felicia nanti baca Yeremia 29 ayat 11 ya. Kalau teman-teman yang ada di rumah sudah menemukan ayatnya, saya akan bacakan Amsal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, terima kasih Peli. Iya. Nah, setiap orang pasti mempunyai cita-cita dan impian. Semua kita pasti mempunyai harapan. Saya mau bertanya sama Peli punya cita-cita nggak? Ada ya. Dan punya impian nggak? Punya. Nah, kalau kita berbicara tentang masa depan, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Demi memiliki masa depan yang cerah, semua orang berusaha, bekerja keras untuk meraih masa depan yang cerah. Tapi di saat kita mau meraih masa depan kita, mau mendapatkan masa depan kita, kita harus bekerja keras. Tidak hanya cukup hanya bekerja keras, tapi kita juga harus melibatkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Coba kita melihat para orang tua. Orang tua itu mereka rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik. Bahkan mereka sampai menyekolahkan anaknya di luar negeri. Dengan harapan apa? Supaya nanti anaknya itu mendapatkan pekerjaan yang baik dan mereka boleh memiliki masa depan yang cerah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pemuda remaja, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan karena ini firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Di situ katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini firman Tuhan yang berkata. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita masa depan. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang baik buat kita. Untuk memiliki masa depan yang cerah itu tidak mudah. Kita harus berjuang, kita harus bekerja keras, dan kita juga harus tetap optimis. Nah, contohnya kalau kita melihat sekarang, kalau contohnya Peli nih, kalau Peli kan mau sekolah, contohnya Peli untuk meraih masa depannya, kalau Peli sekarang malas sekolah, malas belajar, kira-kira masa depannya tercapai nggak? Nggak tercapai kan? Nah, tetapi kita harus ingat juga di saat kita meraih masa depan kita, tidak cukup hanya kerja keras saja, tidak cukup hanya belajar saja, tapi kita juga harus tetap fokus kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber
segala-galanya buat kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah buat kita. Nah, kalau kita melihat di sini semua yang terjadi dalam hidup kita merupakan adalah hasil dari rancangan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini masih bisa sekolah, kalau kita masih bisa bekerja, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena pemberian Tuhan buat kita. Karena Tuhan itu sudah merancang masa depan yang terbaik buat kita. Nah, sekarang Kak Rosi mau bertanya dulu nih sama Peli. Ya. Apa sih yang terlintas di benak Peli saat memikirkan masa depan? Kira-kira apa ya, Kak? Saya sih mau mencontoh orang tua saya. Kayak saya lihat orang tua saya tuh terus kerja keras, terus saya mau seperti orang tua saya yang kerja keras itu. Terus saya juga mau belajar dengan fokus, gak berhenti mencoba hal yang baru, terus mengandalkan Tuhan gitu. Iya, betul sekali ya, harus bekerja keras dan mengandalkan Tuhan. Jangan lupa kita harus mengandalkan Tuhan, karena dari Tuhan segala-galanya. Peli kan sudah melihat bagaimana orang tuanya berusaha, bekerja keras, punya usaha. Berarti nantinya Peli sudah berpikir dong, nanti Peli itu akan mempunyai usaha yang besar gitu ya. Nah, kita juga sebagai seorang pemuda remaja, sebagai anak sekolah minggu, sekalipun kita masih muda saat ini, kita harus mulai dari sekarang, kita sudah harus berpikir untuk masa depan kita nanti. Sekarang kalau Kak Rosi sering bertanya sama anak-anak nih, Kak Rosi sering bertanya, nanti kalau kamu udah besar mau jadi apa gitu. Ada yang bilang, nanti kalau saya udah besar saya mau jadi guru. Ada juga yang bilang, nanti saya kalau udah besar saya mau jadi dokter. Ada juga yang bilang, kalau saya nanti sudah besar nanti saya akan jadi presiden. Nah, banyak. Kita boleh sih mempunyai cita-cita, kita boleh mempunyai harapan, tapi kalau kita tidak mengerjakannya dan kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, seperti Peli tadi, sekalipun dia sekarang masih kelas 9 ya, dia sudah bisa melihat contoh orang tuanya, bagaimana orang tuanya memiliki masa depan harapan yang sangat indah, mempunyai usaha sendiri dan bekerja keras, tidak hanya tinggal di situ aja, harus terus bekerja dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, di sini kita akan melihat ada 3 poin. Apa sih yang harus kita lakukan untuk meraih masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan? Yang pertama itu kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan tidak mudah menyerah dengan keadaan. Nah, coba kita melihat salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Coba kita buka di Kejadian 37 ayat 5-9. Nanti Peli bisa bacain ya. 37 ayat 5-9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Iya, di sini kita melihat Yusuf. Yusuf itu dia mendapat mimpi yang dari Tuhan. Dan Yusuf inilah dan mimpinya inilah yang membawa Yusuf menjadi seorang pemimpin yang sangat besar. Jadi
kita melihat Yusuf itu awal pertama kalau kita membaca Kejadian 37 sampai 50, di situ diceritakan bagaimana Yusuf itu pertama kali itu dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena mimpinya itu. Yusuf itu pertama kali dia dibuang ke sumur. Dan yang kedua, habis itu Yusuf itu dijual. Dan yang ketiga, Yusuf itu dijadikan menjadi budak di rumah Potifar. Dan yang ketiga itu Yusuf itu juga masuk penjara karena difitnah. Nah, tetapi kita melihat di sini Yusuf itu tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tetap berjuang untuk meraih mimpi-mimpinya tadi. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Dia tidak pernah menyerah. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai pemuda remaja, kita harus mempunyai mimpi mulai dari saat ini. Kalau kita melihat Yusuf ini waktu dia dibuang ke sumur, waktu dia dijual ke orang Mesir, dia masih sangat muda. Dia masih umur 13 tahun. Tapi kita melihat di sini dia tidak pernah menyerah untuk mendapatkan mimpinya yang dari Tuhan itu. Demikian juga dengan kita. Kita harus mempunyai mimpi yang besar. Dan hal yang harus kita lakukan untuk memiliki masa depan yang indah itu, kita harus mempunyai keyakinan. Kita harus mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan supaya apapun nanti yang kita cita-citakan, apapun yang kita impikan itu terwujud. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan yang akan kita hadapi, tetapi percayalah kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus menolong kita. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf tadi. Dia itu tetap mengandalkan Tuhan. Dia melihat sekalipun masalah, dia melihat masalah itu pasti ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Dia melihat masalah itu akan ada berkat. Nah, kita sebagai seorang pemuda remaja, anak sekolah minggu, mungkin kita saat-saat ini melihat kondisi ekonomi saat ini sedang sulit, mencari uang susah, atau mungkin kalau kita melihat perusahaan banyak yang ditutup, karyawan-karyawan banyak yang di PHK, tapi kita harus tetap optimis, kita harus tetap percaya kepada Tuhan kalau kita mempunyai masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Karena itu janji Tuhan buat kita. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu nih sama Peli nih. Iya. Apa sih cita-cita Peli dan harapan Peli nanti masa depannya yang seperti apa sih, Pel? Maunya sih pengusaha, jadi terus wishnya itu membangun perusahaan dengan karyawan yang baik, yang percaya Tuhan, dan pastinya semoga Tuhan menyertai dan memberikan kelancaran. Ih, luar biasa ya. Masih umur 14 tahun ya, Pel? Masih duduk di bangku 9 SMP ya. Nah, dia sudah mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa. Peli sudah mempunyai mimpi yang sangat luar biasa. Nanti dia akan mempunyai perusahaan yang sangat besar. Dia mempunyai karyawan, dan semua karyawannya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga sebagai pemuda remaja, mulai dari saat ini kita harus mulai bermimpi. Kita harus mempunyai pengharapan, kita harus mulai memikirkan masa depan kita. Karena percayalah, kalau kita sudah memulai saat ini, nanti Tuhan akan menggenapi semua janji-janji Tuhan itu yang akan diberikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan? Yang kedua itu adalah selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nih, mengandalkan Tuhan itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita selalu berdoa. Doa itu harus menjadi napas rohani kita. Doa itu harus yang menjadi yang utama dalam
kehidupan kita. Coba kita baca di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Nanti Peli baca ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, di situ jelas sekali dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan sebagai pemuda remaja, anak sekolah minggu, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, apapun cita-cita kita, apapun kerinduan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita melibatkan Tuhan, percayalah apapun cita-cita kita, apapun kerinduan kita, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, kalau kita sudah melibatkan Tuhan, percayalah Tuhan akan terus memberkati kita. Nah, coba saya mau bertanya juga nih sama Peli. Ya. Pel, untuk saat ini apa sih yang Peli persiapkan untuk menghadapi masa depan? Aku sih lagi mempersiapkan itu belajar, karena kan aku juga mau masuk SMA kan. Terus aku nggak les, dia belajar sendiri, jadi harus lebih fokus lagi. Oke. Luar biasa ya Peli ya. Peli ini dia sudah mempersiapkan dari sekarang masa depannya. Sekali dia masih sekolah, kita melihat dia tidak harus les ya, dia bisa belajar sendiri. Apalagi sekarang kan zamannya sudah canggih ya Pel ya. Kalau ingin mengetahui sesuatu tinggal lihat di Google ya. Jadi kita harus sama seperti Pel ini, kita harus mau giat belajar, kita harus bekerja keras, jangan sedikit-sedikit, saya mau les dulu deh, ini itu. Nah, kita kalau les harus mengeluarkan duit lagi, apalagi sekarang zamannya lagi ini ya, lagi zaman, kalau dibilang lagi zamannya susah untuk mencari uang, apalagi setelah COVID-19 ya. Makanya kita lihat sekarang banyak perusahaan yang ditutup. Nah, kita sebagai seorang pemuda remaja, kita harus sama seperti Peli ini, harus bekerja keras untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, di sekolahnya Peli dapat ranking nggak? Enggak, tapi nilainya pasti bagus ya Pel? Bagus. Nah, kita sebagai anak-anak pemuda remaja, kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus terus belajar dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan untuk mendapatkan masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan? Yang ketiga itu adalah hidup dalam iman. Nah, kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus. Coba kita buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dan dari di atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah kepada yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Iya, di sini kita melihat contoh kalau kita ingin mendapatkan masa depan yang cerah, yang harus kita lakukan yaitu hidup dalam iman. Sama seperti tadi Simon Petrus. Simon Petrus itu bersama teman-temannya mulai dari malam sampai ke pagi mereka sudah menjala ikan. Tapi mereka itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, coba kita melihat waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus,
Tuhan Yesus berkata kepada Simon, mereka itu kalau coba kelihatan, mereka kalau udah beres nelayan itu kan mereka udah siap-siap nih, jala-jala mereka udah dibersihkan. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, dia bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon Petrus dia berkata, dia tidak berkata sesuatu pun kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kami sudah sepanjang malam menangkap ikan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Bukan seperti itu. Tapi Simon Petrus itu dia mempunyai iman yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, di situ dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Coba kita melihat di sini. Simon Petrus sangat mempunyai iman yang sangat dahsyat. Iman itu artinya percaya. Jadi kita sebagai seorang pemuda remaja, anak sekolah minggu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki iman yang kuat. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Sama seperti Simon Petrus ini. Nah, coba kita buka di Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah inti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan akan terus memberkati kita. Sama seperti dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, di situ dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, jadi hari ini kita sudah mendapatkan 3 poin apa yang harus kita lakukan untuk tetap mendapatkan masa depan yang cerah. Yang pertama tadi, kita harus tetap optimis ya. Kita dalam keadaan apapun, kita jangan mudah menyerah. Yang kedua itu adalah selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam iman. Nah, Peli, kira-kira ada pertanyaan? Enggak sih, cukup. Enggak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.